Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a idza sallama al-imam yaumal jum'ati qabla yusniya rijlaihi fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad. Manut sabani wong iku qara'a maca sapa man, barang siapa membaca idza sallama nalikane uluk salam sapa al imamu imam, siapa orang setelah salamnya imam dalam hari Jumat, maksudnya yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat, siapa orang setelah salam sholat Jumat qabla ayyusniya sakdurungi yento ngelihaken utawa nyelonjoraken lijraihi ing sikil lurune man. Jadi dianjurkan wiritan setelah sholat Jumat sebelum kakinya berubah. Artinya posisi wiridnya itu seperti waktu tahiyat akhir, sebelum silo, sebelum selonjor. Dianjurkan setelah imam salam pada hari Jumat bagi semuanya, bagi makmum, untuk membaca Fatihatul Kitabi ing Fatihatul Kitab, supaya membaca suratul Fatihah, Fatihatul Kitab, wa qul huwallahu ahad, lan surat qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, lan surat qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, sab'an sab'an kelawan pitu-pitu. Jadi ini anjurannya habis sholat Jumat baca Fatihah, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas 7 kali ya. Ini anjuran dari Kanjeng Nabi. Siapa orang membaca ini habis Jumatan sebelum kakinya selonjor, Fatihah, kulhu, al-falaq, an-nas 7 kali, ghufira. Faedahnya ghufira mongko den sepura lahu kedhuiman apa madosa taqaddama kang wis dhisik apa mah min dzambihi saking dosane man wa malan perkara ta'akhkhara kang dadi akhir apa mah. Jadi doanya diampunkan ke depan dan ke belakang selama 1 minggu. Makanya ini setelah Jumatan jangan keburu pergi. Anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Fatihah, suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 7 kali. Itu biasanya masih dilakukan di masjid-masjid, Masjid NU masih ada wiridan itu. Itu pahalanya mengampunkan dosa, diampuni dosanya seminggu ke depan dan ke belakang. Hadis rawahu Abul As'ad Al-Qushairi an Anas. Selanjutnya Nabi bersabda, man qara al-Qur'an, man taisa pane wong iku qara'a maca sapa man al-Qur'ana ing Qur'an, falyas'al mongko becik njaluk sapa man Allah ing Allah bihi kelawan Al-Qur'an. Siapa orang baca Qur'an hendaknya setelah itu berdoa, ya. Jadi habis baca Qur'an berdoa, ya. Habis baca Qur'an itu terus kamu tawasul, berdoa. Jadi sambil kamu baca Qur'an, hafalan Qur'an umpamanya, itu sebelumnya dan sesudahnya diniati niat baca Quran yang baik
termasuk berdoa. Doa untuk kebaikan diri, keluarga, dan jangan lupa selalu mendoakan orang tua. Siapa orang membaca Al-Quran, minta kemudian pada Allah, Allah akan memberi, ya. Mintanya kepada Gusti Allah. Jangan minta pada manusia. Jangan ngamen baca Quran tapi untuk minta duit pada manusia. Mintalah pada Allah. Al-Quran itu wiritan terbaik, ya. Kalam terbaik di muka bumi adalah Al-Quran. Makanya habis baca Quran berdoa. Baca Yasin berdoa, baca suratul Waqiah berdoa, dan seterusnya. Berdoa apa yang kamu mampu. Habis baca Quran mintalah dengan barokah syafaat Al-Quran. Fa innahu kelakuan iku saya ciu bakal teko sopo akwamun piro-piro kaum yaqrauna kang maca sapa kaum Al-Qur'an ing Qur'an, yas'aluna kang padha njaluk sapa kaum bihi kelawan Qur'an annasa ing menungso. Kata Nabi, besok zaman akhir ada orang baca Quran untuk cari uang, ya. Na'udzubillah. Uang golek duit monggo dengan cara yang benar, nyambut gawe, ya. Bisnis, kerja. Tapi Al-Quran tidak untuk mencari uang. Al-Quran itu harus motivasinya lillahi ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Imran. Selanjutnya Nabi bersabda, man qadha li akhihil muslim, man utai sapane wong iku qadha nekani sapa man. Barang siapa nekani ke maksudnya napa? Membantu, menolong li akhihi maring sedurunge wong al muslimi kang Islam. Siapa orang menolong orang Islam, hajatan ing hajat, karena mongko ana iku lau ketuiman minal ajri saking ganjaran, iku kaman kaya wong haja kang lunga haji sapa wong, wa tamaro lan umroh sapa wong. Jadi menolong orang lain, ya, itu pahalanya tidak lebih sedikit daripada haji dan umroh. Orang-orang yang kaya jangan hanya berlomba-lomba pergi ke Mekah. Berpeduli, apa? Berpeduli. Peduli pada orang lain, termasuk memberikan sedekah, zakat, infak, itu pahalanya juga besar. Jadi ibadah itu bukan hanya haji dan umroh. Bahkan zaman dahulu ada orang yang tidak haji. Ini konon diriwayatkan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Ada orang mau naik haji batal, nggak jadi pergi. Gara-gara waktu dia mau pergi, itu istrinya mencium bau masakan enak. Kok ada masakan kok seperti ini, apa, sate, ikan panggang. Akhirnya istrinya ini hamil, istilahnya apa ya, ngidam, minta pada suaminya, tolong itu lu tetangga masak enak, saya mintakan dikit aja. Wong jenenge wong ngidam. Ngidam kadang aneh-aneh. Ngidam kepingin mangan sepur, ngidam lele, welut apalah. Orang ngidam. Ini ada orang ngidam minta makanan tetangga seberang sana. Akhirnya suaminya memberanikan diri minta, karena istrinya ngidam, kamu masak apa? Ternyata rumah yang masak itu milik orang miskin, tua, janda. Dimintai masakan dia nggak mau, jangan, ini makanan ini haram. Loh, kok haram? Iya, ini saya masak bangkai. Ada bangkai di sana saya ambil, karena saya ini miskin, kelaparan, terpaksa makan bangkai.
Jadi bangkai ini terpaksa saya masak untuk anak saya. Jadi untuk kamu haram, untuk saya halal karena saya terpaksa kepepet. Mendengar begitu orang ini terenyuh. Ya Allah, kok tetangga sampai makan bangkai. Maka dia kemudian tidak jadi pergi haji. Uangnya diberikan pada tetangganya yang kelaparan itu. Jadi dia nggak jadi haji. Tetapi Allah menerima amal itu sama dengan haji. Musim itu di Mekah ada orang naik haji, tidur di Masjidil Haram, mimpi mendengar malaikat diskusi. Siapa orang haji yang diterima? Kata malaikat satunya nggak ada. 600.000 orang ini hajinya ditolak. Tapi ada satu orang yang hajinya diterima, tidak berangkat. Loh kok bisa? Iya, itu si Fulan di kota Basrah tidak jadi naik haji, tapi oleh Allah diberi pahala naik haji. Dan karena itu semuanya hajinya diterima. Karena dia hajinya orang-orang ini diterima oleh Allah. Akhirnya dia penasaran, dicari. Ketemu ketika pulang haji, dicari. Ternyata orang ini yang dikatakan haji tidak ke Mekah ini seorang tukang sepatu, kerja di pasar. Ditanya, kamu amalanmu apa? Ya kerja ini. Kamu gak jadi naik haji? Iya. Tapi kamu kok bisa dicatat naik haji? Lu gak tahu. Amalanmu apa? Terus dia cerita, saya kemarin mau pergi haji, tapi karena tetangga saya makan bangkai, karena tetangga saya kelaparan, uangnya saya berikan dia, saya tidak jadi pergi. Maka dibilang betul, kamu tidak haji tapi dapat pahalanya haji. Jadi sodakoh, zakat sodakoh itu pahalanya tidak kurang ya. Pahalanya orang memberi sedekah, infak itu besar sekali. Apalagi kepada pencari ilmu ya. Makanya kita di pesantren kita ini membuat lazis untuk membantu anak-anak kurang mampu supaya bisa ngaji sekolah sambil menghafal Al-Quran. Kita selalu buka kesempatan siapapun yang ingin ngaji hafalan Al-Quran kurang mampu datang ke sini, kita bantu. Lah siapapun yang ingin sodakoh monggo ya. Kita ini tulung menolong. Sodakoh kepada orang mondok, kepada orang ngaji, ini pahalanya berlipat ganda. Sebab anak-anak mondok ini di samping dia fokus ngaji, tidak maksiat, juga kader-kader. Kita ini perlu kader. Semua orang sibuk sekolah, semua orang kepingin jadi insinyur, tapi sedikit sekali orang yang kepingin hafal Al-Quran. Makanya kita ingin pesantren kita ini mengembangkan program tahfidz itu. Dan anak-anak kurang mampu yang kepingin sekolah sambil hafal Quran, kita tampung di sini, kita bantu ya. Nah itulah kita ingin tulung menulung ya. Sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini pahalanya kata Rasulullah SAW itu seperti pahalanya haji dan umroh ya. Jadi sedekah itu jangan nunggu kaya ya. Sedekah jangan menunggu kaya, walaupun kecil. Makanya kita ini nyiapkan omplong. Fahri mana Fahri? Fahri mana? Gung, ambilkan omplong. Jadi orang ini sodakoh jangan menunggu kaya. Sodakoh ini dimulai yang kecil. Kita di pondok ini nyiapkan kotak kaleng ya, siapa orang kepingin sodakoh untuk beasiswa, nah, taruh di situ. Saya berharap pesantren ini semakin banyak bisa membantu orang lain. Anak-anak kurang mampu yang kepingin mondok harus kita bantu. Mas ini. Jadi kita ini tolong menulung. Kata Rasulullah SAW, siapa menolong hajat orang lain maka pahalanya sama dengan haji dan
umroh. Nah, makanya kita punya ini omflong ini. Jadi saya minta alumni-alumni dan siapa yang mau, ini kita siapkan umplung ini. Ini kamu bawa ke rumahmu, isi ojo duit gede-gede, 1.000 klitik, 500 klitik, susu eterasi, nah masukkan sini. Jadi saya minta semua santri ini bawa ini. Orang tuamu supaya sodakoh. Sodakoh sambil diniati rek. Niati, bismillah, niat ingsun nyumbang program tahfidz. Nah, muka-muka rezeki lancar. Nah, muka-muka apa aja hajatnya cemplungan gini. Jadi ini saya juga di rumah saya ada ini omplung, sisa belanja ini. Jadi sodako itu tidak harus kaya. Setiap hari kita bisa sodako. Kalau bisa setiap pagi sodako ya. Ini yang kita harapkan bisa membuat satu kekuatan. Supaya apa? Supaya kita bisa bantu orang-orang yang kepingin mondok, yang kurang mampu itu ya. Jadi ini saya buat, ini masih banyak ini. Ada 1.000 omplong. Nah, jadi alumni santri yang kepingin sodakoh, duit receh, daripada diberikan di Indomaret atau Alfamaret itu. Kemarin ada berita teroris ternyata cari uang di swalayan. Nah, daripada begitu, daripada diberikan teroris, berikan santri aja ini. Terongis, pemakan terong. Nah, inilah gunanya untuk sodakoh ya. Insya Allah ya, sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Ini namanya lazis anur. Orang tua asuh, santri, yatim, duafa, penghafal Al-Quran. Nah ini gunanya untuk itu. Saya kepingin semakin banyak orang ngaji hafalan Quran. Yang kurang mampu harus tetap dibantu supaya mereka bisa hafal Al-Quran. Terus bundi. Hadis ini rawahul Khatib an Anas. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Man utai sapane wong iku qatala perangan sapa man litakuna supaya ono apa kalimatullahi agamane Allah, kalimatullah iya ya kalimatullah iku al-ulya kang luhur, fahuwa mongko taiman iku fi sabilillahi ing dalam jihad fi sabilillah. Siapa orang berjuang menegakkan kalimat Allah, tidak harus perang ya. Konteks zaman dulu perang, konteks hari ini memajukan pendidikan, membantu ekonomi orang-orang lemah. Ini juga bagian dari jihad fi sabilillah, bagian dari perjuangan. Kita semua menjadi jihad mujahidin ya. Jihad di bidang apa? Pendidikan. Kita ingin anak-anak orang Islam harus maju. Jangan ada orang tidak sekolah. Sejak dulu pesantren kita ini tidak pernah nolak orang kepingin mondok. Orang tidak mampu harus diberi kesempatan ya. Jadi pesantren kita ini harus peduli. Sekarang ini banyak pesantren tidak peduli, mahal-mahal. Pesantren bertarif internasional, masuknya 50 juta. Terus waduh itu ya sapa sing kuat. Kita ini alhamdulillah pesantren kita ini ya insya Allah sangat terjangkau dan harus mampu menolong siapapun yang ingin mondok. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida. Man taisapane wong iku kala ngucapaken sapa man hina yasma'u nalikane ngrungu sapa man an-nidaa ing panggilan. Panggilan maksudnya panggilan azan. Siapa orang berdoa setelah azan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah,
Allahumma du Allah Rabb hadhihi da'wati pangerane ikilah dakwah at-tammati kang sempurna wassolati lan salat al-qaimati kang den jumenengaken ati mugi nekani paring panjenengan Muhammad dan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilata ing wasilah lantaran wal fadilata lan keutamaan wab'adhu mugi nange akan panjenengan hu ing Kanjeng Nabi maqaman ing derajat mahmudan kang luhur alladzi wa'atahu kang wis janji tuan hu ing mengkono-mengkono Kanjeng Nabi halat mongko tetep lahu keduwe man apa syafaati syafaat ingsun yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Hadis urwahu Jabir. Barang siapa orang ya membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah wassalatil ati sayyidana Muhammadan al-wasila wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa orang membaca doa setelah azan, kalau ada azan dengarkannya. Jangan ngecepret kalau kamu dengar suara azan. Dengarkan panggilan azan, hormati panggilan azan. Azan ini panggilan yang sakral. Azan itu panggilan untuk kebaikan. Kalau kamu handphonemu bunyi, handphone tidudit pasti kamu angkat. Berarti ada yang penting. Kalau ada orang nelpon berarti dia penting, harus diangkat ya. Loh, azan ini juga penting. Panggilan dari Gusti Allah. Kalau panggilan manusia aja kamu dengar kamu sedang enak-enak handphone muni tidung kamu angkat. Panggilan manusia kamu perhatikan, apalagi panggilan dari Gusti Allah. Azan itu panggilan Allah. Hormati azan. Hormati panggilan azan. Jadi kalau azan, kalau kamu mendengar azan, dengarkan, jawab ya. Itu panggilan Tuhan. Panggilan dari Gusti Allah. Bahkan Imam Ghazali mengajarkan kalau dengar azan kamu itu takut. Ini seperti panggilan hari kiamat gitu loh. Jadi kamu harus hormat. Hormati panggilan azan ya. Hendaknya azan itu didengarkan, dijawab ya. Diperhatikan. Itu panggilan dari Gusti Allah. Dan azan itu tidak boleh diganti-ganti. Nggak usah ditambah-tambahi. Ono sing tambahi hayya alal jihad, ono sing nambah hayya alal nikah, ono. Suwe-suwe hayya alal wayuh, ono. Azan tidak perlu ditambah-tambahi. Azan itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi jangan ditambah. Jihad itu panggilan, tapi tidak perlu di dalam azan ya. Jadi jangan aneh-aneh. Itu apa itu bikin bid'ah, itu bid'ah. Azan tambah-tambah. Kita ini dipanggil jihad, iya, kita ini jihad. Jihad bidang pendidikan. Jadi jihad itu jangan diarti perang. Bekerja, cari nafkah, menghidupi anak istri, itu juga jihad fisabilillah. Jadi jihad itu bukan hanya perang. Jihad ekonomi. Kita sekarang jihad pendidikan. Pesantren ini jihad. Kita ini jihad. Bagaimana orang Islam jangan bodoh. Orang Islam harus maju, pintar, sekolah, ngaji. Makanya kita ini concern. Pesantren kita ini tidak pernah menolak orang mondok. Semua orang harus bisa mondok. Nah, makanya inilah pentingnya kita berbagi. Yang punya
kerjaan, yang punya rezeki, ayo sedekah. Gerakan 1.000 perak, 1.000. Saya minta 1.000 saja. Jadi siapapun yang mau, ayo gerakan 1.000 rupiah per hari. 1.000 saja loh, linting. Berarti ini kalau diisi 1.000, sebulan isi berapa? 30.000. Kalau ada 1.000 omplong, berarti ada 30 juta. Lumayan deh. Negara sih gue omplong gak ono. Besok hari Jumat panggilan, kamu minta omplong ya. Rungono, betul, ikut turu sama. Kamu minta omplong ke kantor, berikan orang tuamu, Mak, Bu, ini omplong dari pondok untuk lazis. Gerakan 1.000 rupiah per hari. Jadi ini kamu taruh di rumahmu, ibumu habis belanja 1.000. Sudah, gerakan 1.000 per hari. Jadi saya ingin mengajak semua orang Islam, ayo gerakan 1.000 rupiah per hari. Untuk apa ini? Untuk anak-anak supaya bisa mondok. Kita menampung semua orang yang ingin mondok, khususnya yang ingin menghafal Al-Quran. Kita ajak ayo semuanya ngaji ya. Ini caranya ya. Caranya kita bikin gerakan 1.000 rupiah per hari. Muga-muga sing iki nyumbang. Muga-muga dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita gerakan 1.000 rupiah per hari. 1.000 lu duit cilirek. Rokok sak lencer berapa? Rokok satu util berapa? 2.000, Masya Allah. 2.000 disedot, terbakar, habis. Coba ditaruh di sini. Ditaruh di sini untuk kita berikan beasiswa santri, untuk kita buat nulung orang-orang yang kurang mampu. Insya Allah barokah. Amin Allahumma amin. Jadi siapa yang ingin sodakoh, gerakan 1.000 rupiah per hari. Omplongnya ada. Nah, omplongnya sudah ada. Jadi ini omplong kita siapkan untuk membantu. Mungkin kamu kalau mau sodakoh 1.000 kan, saiki wong ngemisil ke isemu. Daripada gitu kita kumpulkan di sini. Jadi semua alumni santri saya minta bawa ini. Kamu besok orang tuamu minta ini bawa. Sudah diisi saya ikhlasi. Duwe diisi gak duwe yo gak apa-apa, nah, diisi. Ada yang lucu kemarin itu. Ada alumni bawa ini, bawa omplong ini. Anjen wongi ya rada guyon. Wongi rada guyon. Ini kan omplong gak ada kuncinya. Ini omplong kan dicukit di belakang sini. Lah orang itu kesini mau ngasih uang saya. Saya bilang udah kamu gak usah ngasih saya uang. Ini tak kasih omplong aja, isi kesini, bawa pulang. Sudah dibawa. Suatu saat kesini mau setor kantor. Saya bilang itu uang lazis ya. Suatu saat lagi kesini, Gus saya mau nyaur utang. Loh nyaur utang apa? Itu kemarin omplongnya saya cukit, saya buat beli rokok. Jadi tidak gak duit-duit dicukit, dikituku rokok. Yuk balik nang omplong, nggak bilang gitu. Kok nyaur nang aku, nyaurin nang omplong. Itu kan nyaur nang omplong nang gitu. Wongi rada lucu. Jadi ini tidak ada kuncinya. Ini ada omplong di belakangnya, ada cukitannya. Jadi siapa yang mau nyumbang ini bawa pulang. Nanti kalau sudah penuh dicukit sendiri, dikumpulkan, bawa ke kantor atau ditransfer lewat rekening. Ini ada nomor rekeningnya ya. Nomor rekening BNI, ada nomor rekening apa itu BRI Syariah. Intinya kita ingin mengajak semua orang berbagi ya. Ayo semuanya berbuat. Kata Rasulullah SAW, siapa orang menolong kebutuhan orang lain ya,
maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Jadi yang ingin naik haji, yang ingin umroh, belum punya uang, haji ke sini aja. Bismillah niat ingsun haji, belum. Barangkali barokahnya sedekah ini bisa naik haji. Makanya ini semua santri, wali santri, siapapun yang ingin berbagi, ini sudah saya siapkan omflong ini. Duit cili-cili sewu. Gerakan 1.000 rupiah per hari. Bukan untuk saya, bukan. Ini untuk beasiswa santri ya. Jadi siapapun boleh bawa ini ya. Siapapun boleh bawa ini, kita kirim luar kota manapun silahkan. Nanti kalau sudah penuh cukit, terus kirim ke rekening Lazis. Ini milik Lazis An-Nur. Daripada diberikan organisasi gak jelas ya. Organisasi teroris dan macam-macam itu ya. Insya Allah diberikan santri lebih bermanfaat. Muka-muka semua dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka dilindungi dari corona. Amin Allahumma amin.